Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleh kelas 5. Apa kabarnya hari ini, nak? Insya Allah anak-anak soleh dan soleh kelas 5 ada dalam keadaan baik dan sehat ya, nak ya. Bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran agama Islam di hari Rabu ya, nak ya. Baiklah, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak soleh dan soleh kelas 5, kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian ya, nak ya. Nah, dalam kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang cita-citaku menjadi anak soleh atau anak saleh ya, nak ya. Nah, anak-anak soleh dan soleh kelas 5, cita-cita adalah suatu keinginan yang kita harapkan suatu saat itu akan terjadi. Nah, dari sekian banyak cita-cita, salah satu cita-cita yang selalu orang tua harapkan dari anaknya, yang pertama itu pasti ya, nak ya, yaitu agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang paling penting, yang selalu orang tua doakan setiap harinya, yaitu agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Untuk itu hendaknya kita selalu berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, di antara ciri-ciri anak soleh dan solehah yaitu memiliki sikap yang jujur. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan tentang anak yang jujur ya, nak ya, atau kejujuran. Nah, anak-anak soleh dan solehah, kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panutan yang baik karena beliau memiliki sifat yang sangat jujur. Dari kejujuran itu beliau atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih gelar Al-Amin karena beliau tidak pernah berbohong. Dari hal yang terkecil pun beliau tidak pernah berbohong dan selalu berkata benar. Nah, anak-anak soleh dan soleha kelas 5, di sini ibu akan menjelaskan tentang jujur itu dikelompokkan menjadi 3 ya, nak ya. Jujur itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita membahas jujur kepada hal yang lainnya, yang pertama itu kita harus jujur kepada Allah ya, nak ya, karena Allah tidak akan mungkin bisa dibohongi, nak. Allah itu maha melihat setiap hari, setiap waktu, pokoknya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah itu tahu. Apapun yang kita lakukan, Allah pun tahu. Allah maha melihat kita meskipun kita belum bisa melihat Allah, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu melihat kita. Nah, bagaimana diantaranya untuk jujur kepada Allah? Yaitu dengan cara ibadah yang baik dan benar ya, nak ya. Di antaranya ibadah untuk melaksanakan sholat, zakat, dan puasa. Contohnya, ketika kita sholat, bacaannya harus benar, tidak boleh bercanda, tidak boleh larak-lirik kesana kemari lagi sholat. Nah, sebelum sholatnya juga kita juga harus melaksanakan wudunya dengan baik dan benar, meskipun kita tidak diperhatikan oleh orang lain ya, nak ya. Misalkan kita sholat di rumah sendirian, terus udah datang waktunya sholat. Nah, sholatlah sendiri, tapi dengan sholat yang benar, wudunya yang benar. Karena meskipun kita tidak diperhatikan oleh manusia, oleh siapa-siapa, tapi tetap ada Allah yang selalu
memperhatikan dan melihat, kita tahu apapun yang kita lakukan. Hendaknya kita melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, karena Allah tahu sekecil apapun itu kesalahan yang kita buat, Allah tahu. Makanya jujur kepada Allah itu yaitu dilaksanakan dengan cara beribadah yang baik dan benar ya nak ya. Yang kedua yaitu jujur pada diri sendiri. Nah, jujur pada diri sendiri itu bagaimana ya? Jujur pada diri sendiri itu bisa dicontohkan atau bisa diterapkan saat kita belajar atau mengisi soal pada ujian. Nah, kalau kita membohongi diri sendiri, maka kita akan mencontek ya nak ya. Mencontek adalah perbuatan bohong pada diri sendiri. Untuk itu, jujur pada diri sendiri itu yaitu kita harus menjawab ulangan sendiri, tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya pada teman, tapi kita mengisi sendiri nak ulangan itu, karena kita yakin dengan kemampuan kita bahwa kita bisa melakukan atau mengisi soal yang ibu berikan ya nak ya. Kita harus bisa. Kalau tidak bisa bagaimana caranya? Yaitu dengan cara belajar. Semangat belajarnya ya nak ya, semangat menuntut ilmunya agar kita lebih tahu lagi banyak tentang ilmu yang belum kita tahu. Nah, untuk yang ketiga yaitu jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain ini biasanya lebih banyak dari perkataan ya nak ya, tidak berbohong. Jadi saat kita jujur kepada orang lain itu dalam perkataan, bicara yang benar, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, apa adanya ya nak ya. Kita melakukan apa, kita bicara apa, kita punya perasaan apa, kita ungkapkan perasaan itu dengan sebaik-baiknya, tidak berbohong. Saat kita punya masalah atau apapun, kita bicarakan kepada orang lain itu dengan cara yang jujur, tidak ada kebohongan. Selain berkata yang jujur itu kepada orang lain, satu lagi janji yang kita harus tepati itu adalah salah satu jujur kepada orang lain. Ketika kita bicara tentang janji kepada orang lain, misalkan iya nanti saya akan ini ya, nah harus ditepati ya nak ya, karena janji itu adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Ketika kita tidak melaksanakan janji itu berarti kita sudah berbohong kepada orang lain. Dan perlu diketahui bahwa orang yang ingkar janji itu adalah salah satu ciri orang yang munafik. Munafik itu adalah orang-orang yang tidak disenangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nak ya. Anak-anak soleh dan solehah kelas 5, penjelasan dari ibu hari ini tentang cita-cita anak soleh dan tentang kejujuran dicukupkan sekian. Insya Allah anak-anak soleh dan solehah mengerti dan paham apa yang ibu jelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan, boleh di japri atau di kolom komentar YouTube. Oh iya, untuk tugasnya hari ini ibu minta anak-anak soleh dan soleha menulis atau merangkum apa yang tadi ibu jelaskan ya nak ya. Jujur itu dikelompokkan ke dalam berapa dan contoh-contohnya ya nak ya. Dan yang terakhir, tolong anak soleh dan soleha kelas 5 di kolom komentar YouTube-nya komentarin, ketik hadir, diikuti dengan nama dan kelas. Contohnya hadir Annabella kelas 5B atau 5A atau 5B, itu yang jelas ya nak ya, biar ibu tahu siapa aja nih yang menyimak sampai akhir videonya ya. Nanti ibu lihat komentarnya siapa aja yang komentar di YouTube-nya yang hadir. Nah, anak-anak soleh dan solehah, ibu cukupkan sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan
anak-anak soleh dan solehah paham dan mengerti ya nak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim langsung japri ke ibu hari ini ya nak ya. Setelah dikerjakan tugasnya dikirim. Tugasnya ibu sebutkan sekali lagi, tugasnya yaitu menulis yang ibu jelaskan tadi, jujur dikelompokkan berapa dan contoh-contohnya. Baiklah nak, ibu mohon pamit, tetap semangat dalam belajarnya dan jangan lupa untuk melaksanakan kebiasaan baiknya yaitu untuk sholat duha. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.